Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri, Menteri Pembangunan Menteri Desa, Menteri Pembangunan Desa dan Sekda Provinsi Aceh, Forkopimda Provinsi Aceh, para bupati, wali kota se-Provinsi Aceh, hadirin yang saya hormati. Saya bersyukur pada siang hari ini bisa berkunjung ke Aceh untuk bertemu dengan pemerintah, dengan gubernur, dan dengan seluruh wali kota dan bupati se-Provinsi Aceh. Ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan dari dalam rangka peningkatan pelayanan kita kepada masyarakat. Salah satu fokus kerja pemerintah memang adalah akselerasi reformasi birokrasi. Dan saya diberikan mandat oleh Presiden untuk mengawal tercapainya target di reformasi birokrasi ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas perbaikan tata kelola Pemda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sudah 6 tahun terakhir memperoleh status WTP dan tahun 2020 memperoleh predikat baik untuk nilai sakit dan reformasi birokrasi. Semoga dapat terus mendorong perbaikan prestasi di semua kabupaten dan juga peningkatan pembangunan kesehatan di Provinsi Nanggroe Darussalam Aceh. Cuman saya mendengar akhir-akhir ini bahwa penyerapan anggarannya agak lambat. Saya mendapatkan informasi, nanti Pak Menteri Dalam Negeri bisa menjelaskan. Saya kira ini harus dipacu, sebab di dalam rangka pemulihan ekonomi nasional kita itu peran belanja pemerintah itu sangat menentukan, yang bisa menstimulus untuk bisa mengembalikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di nasional maupun daerah. Karena itu ini supaya menjadi perhatian, dan ini sudah hampir tahun anggarannya hampir habis, ini November, jadi barangkali nanti supaya dilakukan evaluasi kembali. Andai kata itu terjadi, itu kenapa terjadi pelambatan itu? Apa hal yang menyebabkan masalah? Kemudian juga kualitas pelayanan publik itu merupakan salah satu ujung dari keberhasilan reformasi birokrasi dan menjadi barometer kepuasan masyarakat. Nah, terwujudnya kualitas pelayanan publik yang baik itu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Ini prinsipnya itu. Sekarang ini kan dinamika masyarakat memang menuntut pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah. Penyelenggaraan pelayanan publik ke depan harus semakin sederhana dan semakin kompetitif seiring dengan penggunaan teknologi yang semakin masif. Pemanfaatan teknologi digital ini di dalam pelayanan publik akan mendorong tercapainya pelayanan publik yang efektif, efisien, cepat, dan
juga responsif. Nah, salah satu upaya adalah di dalam meningkatkan pelayanan publik ini, yaitu dibangunnya mall pelayanan publik atau MPP. MPP ini diharapkan menjadi wajah pemerintah dalam pelayanan publik. Nah, pendirian dari MPP ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan MPP yang mewajibkan setiap kabupaten kota mendirikan MPP. Wajib. Nah, dan MPP harus menyelenggarakan pelayanan yang meliputi seluruh pelayanan perizinan, pelayanan non-perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta pelayanan BUMN, BUMD, sesuai kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. MPP juga harus menyediakan pelayanan secara langsung, pelayanan secara elektronik, pelayanan mandiri, atau pelayanan yang bergerak. MPP juga harus memiliki target kinerja yang terukur, sehingga dapat terlihat capaian yang telah berhasil dilaksanakan dan dapat dievaluasi hambatan dan tantangan yang dihadapi. Di seluruh Indonesia sekarang ini telah didirikan baru 45 MPP kabupaten kota. Dan Provinsi NAT menurut yang saya terima baru memiliki 1 MPP di Kota Banda Aceh. Sesuai dengan amanat Penpres, perlu didorong pendirian MPP di seluruh kabupaten kota. Jadi kalau ada 23 kabupaten kota, berarti baru baru 1/23. Ini masih ya, persen. Kali ini kenapa itu ada kesulitan di mana hal-hal yang selain itu saya juga berharap agar kualitas SDM aparatur penyelenggara pelayanan publiknya itu terus meningkat sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di dalam pelayanan publik. Harus terus diciptakan kemudahan aksesibilitas, kenyamanan dan kecepatan dalam pelayanan publiknya. Konsolidasi, kolaborasi, sinergi antara kementerian lembaga dan pemerintah daerah lain serta dengan dunia usaha harus senantiasa diperkuat agar pelayanan publik menjadi lebih adaptif dan berdaya saing. Apalagi kolaborasi di dalam sistem pemerintahannya sendiri antara eksekutif dan legislatif ini tentu mutlak, saya kira. Kalau kolaborasi ini tidak berjalan, tentu akan terjadi hambatan-hambatan dan tidak berjalan dengan baik. Barangkali ini yang menjadi perhatian kita bersama. Seperti tadi saya katakan bahwa tujuan akhir dari pelayanan publik adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan salah satunya itu ya pengentasan kemiskinan juga menjadi prioritas bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, di dalam rangka pengentasan kemiskinan itu bansos itu hanya bersifat survive saja untuk perlindungan sosial, tetapi dalam rangka pemberdayaannya maka itu melalui program pemberdayaan. Ini juga yang menjadi
fokus kunjungan saya, pemberian bansos semata itu tidak akan menjadikan pengentasan kemiskinan akan kita bisa atasi. Nah, salah satu upaya pemberdayaan adalah mendorong pemberdayaan usaha mikro. Tadi saya lihat laporannya, itu termasuk usaha rumah tangga, usaha kecil, menengah, UMKM, dan salah satu bentuk pelayanan publik adalah memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada UMKM. Seperti apa peningkatan dan berapa besar dampaknya pada pengurangan kemiskinan dari waktu ke waktu itu. Nah, sebagai contoh untuk memberikan pelayanan publik pada UMKM, salah satu kabupaten saya lihat, Kabupaten Banyuwangi misalnya, itu mendirikan rumah kreatif. Dan memberikan pendampingan pada UMKM dalam bentuk pelatihan, peningkatan kualitas desain, kemasan, kemudian juga pemasaran melalui pemasaran digital secara gratis dan lain-lain sebagainya, sehingga terjadi proses peningkatan kualitas dan bahkan bisa meningkatkan. Saya pernah melihat yang dulunya itu dia menjadi pekerja migran di Saudi Arabia, setelah memperoleh pelatihan mereka tidak mau lagi. Jadi merubah perilaku dan pandangan. Dan juga termasuk kemudahan dalam pemberian izin usaha. Dan saya mendengar bahwa pemerintah Provinsi Aceh juga sudah menerapkan OSS, ya, Online Single Submission, ya, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Apa ada hal-hal juga yang menjadi hambatan di Aceh, barangkali juga perlu saya mengetahui untuk berbagai hal yang pada kesempatan ini saya juga ingin mendengar lebih jauh pengalaman dari Provinsi Aceh dan kabupaten di Provinsi Aceh tentang terkait perbaikan pelayanan publik, termasuk inovasi-inovasinya. Khususnya saya juga ingin mendengar perkembangan dan hambatannya dalam mempercepat penerapan OSS dan pendirian MPP di kabupaten kota lainnya. Saya ingin mendengar pengalaman saudara-saudara sekalian dalam menjalankan program pemberdayaan sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan. Apakah di Provinsi Aceh, Sinat, ada pusat pemberdayaan UMKM, seperti ada rumah kreatif atau dalam bentuk apa gitu, bentuk yang lain. Saya mengapresiasi tentang masalah penanggulangan COVID, terutama peningkatan vaksinasi. Tapi memang saya dengar, menurut laporan yang saya terima, Aceh termasuk salah satu provinsi yang tingkat vaksinasinya masih rendah dari 7 provinsi. Memang ini harus didorong betul. Ya, nanti saya akan coba dalam rapat kabinet terakhir, saya memang mendorong supaya daerah-daerah yang tingkat vaksinasinya masih rendah, supaya diprioritaskan untuk memperoleh vaksin, termasuk Aceh. Cuma nanti akan saya monitor, karena memang jangan sampai sekarang ini ada kekhawatiran peningkatan, walaupun kita sudah landai, ya, penularan kita, tapi di luar negeri, di Eropa, ya,
Ini dengan adanya varian baru, bahkan sudah sampai ke Malaysia, Singapura. Jadi ini sudah dekat dengan Aceh. Ya, oleh karena itu ini harus diwaspadai. Maka salah satunya menerapkan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi secara masif. Ini bagian daripada upaya pengendalian kita. Jadi saya syukur kalau nanti hambatan-hambatan vaksinasi ini sudah tidak ada. Ya, saya nanti bertemu dengan pesantren, mungkin saya akan menyampaikan pandangan-pandangan keagamaannya supaya mereka tidak ada keraguan. Ya. Seperti saya sudah sering katakan bahwa persoalan penanggulangan penanggulangan COVID termasuk vaksinasi itu bukan soal masalah kesehatan, tapi juga masalah agama. Nah, agama itu mewajibkan itu dari pandangan-pandangan agama. Jadi bukan sesuatu tapi suatu kewajiban agama. Amrun syar'iyyun, ya, himaiyun, hadriyun, ihtiraziyun anil wabah. Jadi suatu perkara agama ya dalam rangka menjaga, melindungi diri dari wabah penyakit. Itu menurut para ulama itu wajib. Ya, ini hal yang prinsip yang harus dipahami oleh seluruh terutama para kiai. Yang terakhir yang saya ingin ingatkan juga tentang bencana, bahaya bencana ini. Ini pemerintah daerah Aceh ini saya kira termasuk rawan juga bencana, harus benar-benar bersiap sedini mungkin melakukan mitigasi terhadap kemungkinan itu terjadi. Saya juga membuat seruan-seruan, jangan sampai kita itu bersiap ketika waktu datang. Jadi ya, begitu datang, karena memang ini setiap tahun kita hadapi, karena itu kita harus memitigasi dan kemudian menyiapkan langkah-langkahnya, meminimalkan bencana itu. Bagaimana menanggulanginya, bagaimana menyiapkan kemudian dia penampungannya, kemudian penanggulangan untuk konsumsinya, kesehatannya, sehingga tidak ada korban yang terjadi karena sudah disiapkan dan masyarakatnya sudah prepare, siap menghadapi setiap kemungkinan itu. Walaupun bencana itu datang, kita sudah, dan juga bagaimana memperkecil ya dari tahun ke tahun bencana itu bisa terjadi. Barangkali itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.